Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang modernisasi. Saya Raisa sebagai host pada podcast hari ini, dan saya mempunyai 3 narasumber yang gak kalah asik dan menarik nih. Ada Syahwa, Tama, dan Dimas. Oke, langsung aja gak sih kita mulai, pasti penontonnya udah pada penasaran banget nih. Jadi, modernisasi itu apa sih? Apa cuma tentang teknologi dan gadget aja? Lebih luas daripada itu. Modernisasi adalah proses perubahan sosial dan budaya yang terjadi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi, modernisasi itu nggak hanya tentang teknologi ya, tapi juga tentang perubahan sosial dan budaya. Ada gak sih ciri-ciri modernisasi yang berkaitan dengan pola pikir dan corak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Ada dong tentunya, yaitu ciri-ciri modernisasi yang berkaitan dengan pola pikir itu seperti kita lebih terbuka, lebih kritis, dan lebih inovatif dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun kegiatan. Sementara itu, ciri-ciri modernisasi yang berkaitan dengan corak aktivitas sehari-hari, kita jadi lebih cepat, lebih efisien dalam mengerjakan suatu perintah. Contohnya seperti ada alat yang bisa mengerjakan tugas-tugas rumah, mengepel, sekaligus menyapu. Jadi kita lebih menghemat waktu lah untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Jadi modernisasi itu juga memiliki perubahan besar ya dalam pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari. Ada gak sih kalian gitu contoh modernisasi dalam kehidupan sehari-hari? Tentu aja pasti ada dong. Zaman dulu tuh orang-orang menggunakan pakaian tradisional seperti batik dan kebaya. Namun zaman sekarang mungkin orang-orang lebih menggunakan pakaian seperti jeans dan t-shirt yang lebih simple dan modern. Iya, dulu juga orang-orang bekerja di industri tradisional seperti pertanian dan kerajinan. Tapi sekarang, orang-orang bekerja di industri modern seperti teknologi informasi dan komunikasi nih guys. Bahkan, ada juga pekerjaan yang dapat dilakukan secara online seperti pekerjaan sebagai freelancer dan pekerjaan sebagai influencer dari rumah pun bisa dapat cuan bro. Dulu, orang-orang belajar di sekolah itu mengandalkan buku dan kertas. Zaman sekarang sudah banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti YouTube, Brandly, dan Ruang Guru. Bahkan sudah mempunyai proyektor loh. Dan di zaman sekarang ini tidak menggunakan kertas lagi saat mengerjakan ujian. Dan dulu juga nih ya, orang-orang tuh kalau nonton film mungkin pakai layar tancap. Jadi layar tancap tuh kayak bioskop mini tapi ditonton sama satu kampung. Dan juga orang zaman dulu tuh kalau dengerin radio mungkin masih kalau dengerin musik, maksudnya kalau dengerin musik menggunakan radio jadul yang sinyalnya susah dicari. Dan mungkin kalau zaman sekarang orang-orang nonton film tuh pakai Netflix, terus YouTube, dan orang-orang juga kalau dengerin musik pakai Spotify. Dan kalau zaman dulu juga kalau main game itu paling mainnya cuman kayak game uler-uleran, terus Tetris dan lain-lain. Dan zaman sekarang banyak banget tuh game-game online yang makin berkembang kayak ML, Free Fire, PUBG dan lain-lain dah pokoknya. Nah, juga ya guys, orang-orang pada zaman dulu tuh lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, dan mereka juga karena ada keterbatasan dalam transportasi, mereka itu lebih suka berjalan kaki dan bersepeda. Nah, itu yang membuat mereka lebih sehat pastinya ya kan. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, mereka itu lebih bergantungan kepada makanan-makanan kayak junk food. Nah, dan karena itulah dan keterbiasaan masyarakat sekarang itu malas dan hanya menatap-natap gadget saja dibandingkan berolahraga. Nah, itu juga nggak baik dah buat kesehatan kita semua. Wah, jadi modernisasi itu bukan hanya ada dampak positif ya, tapi juga ada dampak negatifnya. Betul tuh. Ada gak sih saran dari kalian gitu, gimana caranya biar kita itu bisa menghindar dari dampak negatif modernisasi? Pastinya ada sih, saran dari saya sih kita bisa lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai tradisional dan budaya. Dan terus juga kita tingkatin kesadaran kita dan partisipasi kita dalam
proses modernisasi, dan kita juga harus mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keren banget nih kalian semua. Terima kasih ya atas penjelasannya yang sangat informatif dan sangat menarik. Semoga dengan podcast kali ini kita bisa menambah inspirasi dan bisa menambah pengetahuan baru tentang modernisasi. Terima kasih juga, aku juga sangat senang banget bisa berbagi pengetahuan. Oke, itu saja. Terima kasih untuk semua narasumber dan pendengar yang sudah bergabung dengan kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!